Pagi ini lewat radio ini, mudah-mudahan dengan mengharap ridho dan izin Allah akan berlangsung pada hari-hari berikutnya. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara para pencinta radio Kayu Manis, yaitu tentang hakikat kehidupan manusia di dunia. Memang kadang-kadang sangat lucu sekali kehidupan di dunia ini. Apa yang saya katakan lucu, yaitu adanya orang-orang yang sudah terlalu lama hidup, tapi tidak tahu apa itu hakikat hidup. Masa kerja hidupnya sudah lama, tapi tidak tahu apa itu hakikat hidup. Sudah barang tentu kalau demikian keadaan seseorang, pasti dia akan melakukan hal-hal yang salah sikap dan salah tingkah. Yang sudah barang tentu dalam kehidupan dirinya sendiri akan merugikan, begitu pula terhadap orang lain. Dan sudah barang tentu di hadirat Allah tidak akan mendapat ridhonya. Para pendengar, pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia, apakah sebetulnya hakikat hidup itu? Yang wenang menjawab tentang hakikat hidup itu tentunya bukan kita manusia. Mengapa? Sebab kita manusia tidak pernah berencana dan bercita-cita untuk hidup. Tahu-tahu hidup. Manusia tidak pernah menciptakan dirinya sendiri. Kalau tidak pernah berencana untuk hidup, tidak pernah bercita-cita untuk hidup, kok bisa tahu hakikat hidup? Itu mustahil. Maka siapakah yang bisa mengerti hakikat hidup manusia di dunia ini? Tentunya yang menciptakan manusia itu sendiri. Dengan tegas, Islam memberikan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan Allah? Maka sudah barang tentu karena Allah yang menciptakan, kita konsultkan pertanyaan ini kepada Allah. Bagaimana penjelasan Allah kepada kita di dalam Al-Quran, dalam surah yang ke-67, yaitu suratul Mulk, ayat yang ke-2. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang maknanya, dia Allah yang telah menciptakan maut dan hidup. Liyabluwakum, di sini. Liyabluwakum, untuk memberi bala kepada kamu. Untuk memberi cobaan kepada kamu. Untuk memberi ujian kepada kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalannya? Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah itu Al-Aziz, Maha Kuasa, keras tuntutannya, kuasa untuk menetapkan garis-garis kehidupan, arah-arah kehidupan yang harus ditempuh oleh manusia, semua hambanya. Al-Ghafur, Maha Pengampun, manakala hambanya yang menempuh garis kehidupan itu sadar kalau keliru, lalu kembali memohon ampun kepada Allah. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Para pendengar yang berbahagia, di sini jelas diterangkan bahwa hakikat hidup di dunia ini adalah cobaan, ujian.
Kita selalu berada di dalam status diuji oleh Allah selama kita masih ada di dunia ini. Karena ini ujian, tentunya akan dinilai. Yang dinilai apanya? Yang dinilai, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Saudara-saudara, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan hidup, Allah yang akan menciptakan maut kepada kita. Mati dan hidup itu urusan Allah. Kita tidak pernah bercita-cita hidup, tahu-tahu hidup. Setelah hidup tidak pernah bercita-cita untuk mati. Tapi jelas, kita ini semua calon-calon jenazah. Calon-calon mati. Mau apa tidak mau. Iman apa tidak iman. Taat apa maksiat. Sholat atau tidak sholat. Pasti mati. Nah, inilah. Jadi soal hidup dan mati bukan urusan insan, urusan Allah. Begitu pula rezeki. Berapa rezeki yang akan diberikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini urusan Allah. Panjangnya umur, urusan Allah. Ada yang diberi umur 20 tahun sudah bosen mati. Ada yang diberi 23 tahun mati. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 96 tahun, nggak mati-mati, sampai menantunya jengkel nih mertua kok. Awet bener, ini menantu jelek loh, jangan ditiru begini nih. Ini saudara-saudara. Hidup dan mati urusan Allah. Lalu yang jadi urusan insan apa? Begitu pula rezeki. Yang jadi urusan insan apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Dengan umur yang sependek itu yaitu 20 tahun. Dengan umur yang 40 tahun. Yang ini karunia Allah dan urusan Allah. Engkau berbuat apa? Dengan umur itu berapa kali kamu baca Quran? Dan berapa kali membaca buku-buku yang tidak karuan? Dengan umur yang semacam ini, berapa kali napas naik turun, naik turun, naik turunnya napas ini dipakai untuk berbuat taat kepada Allah. Berapa kali napas yang naik turun untuk taat, untuk tagarrub ilallah. Dan berapa kali untuk berbuat maksiat. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kamu amalannya? Demikian saudara-saudara, para pencinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Rezeki berapa yang ada pada kita? Itu bukan urusan kita. Tidak ada orang yang ingin melarat. Kalau ada orang yang ingin melarat ya abnormal itu namanya. Semua orang ingin kaya. Tapi ternyata rezeki yang didapat tidak sama. Sama-sama dokter saja. Rezekinya tidak sama. Sama-sama saudara kita ini yang menarik becak. Itu pun rezekinya tidak sama. Jadi soal rezeki bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita, rezeki yang dikaruniakan oleh Allah sebanyak itu. Untuk berbuat apa olehmu? Ini yang jadi pertanggung jawab. Ini yang diujikan. Soal ilmu juga begitu. Tidak setiap orang mempunyai ilmu yang sama. Tetapi dengan ilmu yang diberikan oleh Allah itu, untuk apa ilmumu? Untuk berbuat bijak? Apakah untuk berbuat licik? Ini. Ayyukum ahsanu amala. Demikian, saudara-saudara para pendengar Radio Kayu Manis yang berbahagia. Selanjutnya, setelah kita tahu untuk apa itu, hendaknya kita tahu bahwa hakikat hidup di dunia yang akan dinilai segala tingkah kita dalam mempergunakan fasilitas yang dikaruniakan oleh Allah ini
hendaknya diketahui itu hanya berjalan cuma sebentar. Allah berfirman di dalam surah yang keempat, yaitu suratul Nisa ayat 77. Di mana Allah berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad, mata'ud dunya galil." Kesenangan, kelezatan, keindahan dunia itu galil, sebentar, sedikit sekali. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu adalah lebih bagus bagi mereka orang yang bertakwa. Jadi gambarkan, di dunia ini sebentar, kesenangan, kelezatan, keindahannya. Hidup kita di dunia ini paling sebentar dibandingkan dulu kita di alam arwah, dibandingkan dalam alam kubur nanti. Yang sudah mati, sudah ribuan tahun masih di alam barzah, di alam kubur. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat, khalidina fiha abada. Kekal dia di sana selama-lamanya, tanpa batas. Di dunia cuma sebentar, sudah hidupnya cuma sebentar. Keenakan, kelezatan yang dirasakan oleh orang pun galil, sebentar. Coba kalau kita makan yang lezat-lezat. Yang seneng nasi kapau, yang seneng nasi kebuli, yang seneng nasi uduk, yang seneng apapun. Enaknya cuma seberapa? Sepanjang lidah. Habis itu masuk di tenggorokan, di perut besar. Sama saja antara singkong dengan sate kambing. Nah inilah maka kita diuji. Jangan sampai untuk kehidupan yang sebentar ini, kelezatan dan keindahan yang sebentar ini, kita mendapatkan ancaman dari Allah. Karena kita ini sedang diuji, jangan sampai mendapat nilai yang jelek. Nah, maka bagi siapa yang pernah berbuat keliru di dalam mengarungi kehidupan yang sebentar ini, Allah masih berfirman pada akhir ayat yang kedua dari suratul Mulk, wa huwal azizul ghafur. Allah aziz, menetapkan hukum-hukumnya, tetapi Al-Ghafur. Al-Ghafur itu isim mubalaghah, bentuk superlatif, Maha Pengampun. Maka marilah bagi mereka yang berbuat keliru, segera mohon ampun kepada Allah. Allah Maha mengampuni. Dan barang siapa yang sudah berbuat taat, pertahankan taat itu dengan takwanya. Nah, barangkali pagi ini karena kita sudah dibatasi oleh waktu, sampai di sini. Besok pagi kita lanjutkan tentang hakikat kehidupan ini. Bagaimana? Sampai berjumpa kembali besok pagi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.